Halo, Assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar gitu teman-teman ya. Apa saja pertanyaan-pertanyaannya, gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian belum menyimak video-video saya yang dulu gitu teman-teman ya, silahkan videonya disimak teman-temannya, disimak, dipelajari dan diterapkan ke hidup kalian sehari-hari gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu banyak sekali sensasi-sensasinya teman-temannya. Kalian itu butuh pemahaman ya teman-temannya. Untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis ini adalah butuh pemahaman, butuh pengertian. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan bisa menanganinya lebih mudah gitu teman-temannya. Nah, gimana nih teman-temannya kabarnya? Semoga teman-teman itu dengan keadaan yang semakin membaik teman-temannya, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-temannya, kembali lagi ke pembahasannya. Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, gimana pembahasannya, apa pertanyaannya gitu teman-temannya, saya mau ucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang sudah membaik, sudah sembuh total dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Hari ini saya menerima 3 DM teman-temannya dari teman-teman yang sudah membaik. Alhamdulillah, ada yang sudah sembuh, ada yang sudah sembuhnya total gitu teman-temannya, ada yang juga sudah di fase 99%-an ataupun 95%-an gitu teman-teman. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah membaik dan sudah sembuh total teman-teman ya. Jadi saya mau titip pesan ya buat teman-teman yang sudah membaik ataupun yang sembuh total gitu teman-teman ya. Titip pesan ya teman-temannya yang sudah membaik ataupun sudah sembuh total, 3P-nya harus tetap dijalankan teman-temannya, harus tetap dijaga ya, agar kalian itu ya tetap sehat teman-temannya. Ya sebenarnya memang sih sehat gitu teman-temannya, tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, jika 3P-nya kalian itu dilanggar lagi, berantakan lagi, ya bukan saya mendoakan, tetapi sepengalaman saya pribadi, kalau misalkan 3P kita berantakan lagi, itu untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, sensasi-sensasinya akan kembali lagi gitu teman-teman ya. Kalian itu akan kambuh lagi gitu ya. Jadi pengalaman saya seperti itu gitu teman-temannya. Jadi harus tetap dijaga metode 3P-nya. Apakah kalau misalkan seperti itu kita itu tidak sembuh total, Bang? Sembuh total teman-temannya. Kalian itu sembuh total. Kalian bisa makan apa aja, tetapi dengan kapasitas dan durasinya gitu teman-teman, jangan berlebihan, kapasitas ataupun porsinya jangan berlebihan gitu teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum membaik, semangat ya teman-temannya. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalian itu nggak akan sembuh gitu ya teman-temannya. Jadi karena banyak sekali orang-orang yang sudah membaik, bahkan udah sembuh total dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Jadi kalian nggak usah khawatir gitu ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan teman-temannya. Jadi saya sudah screenshotkan di sini teman-temannya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini pertanyaannya kan banyak teman-temannya, mungkin waktunya tidak cukup ya. Jadi nanti cuma beberapa aja video yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-temannya, mudah-mudahan bisa memotivasi dan mudah-mudahan menjadi patokan ataupun panduan teman-teman ya, untuk kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Bang, kalau saya itu kebanyakan jangan-jangan, nyeri dada, jangan-jangan jantung. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, pengalaman saya, jadi saya juga seperti itu teman-teman ya. Saya juga sebelum memahami gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, itu setiap sekali saya merasakan sensasi dimanapun itu teman-teman ya, itu saya selalu berpikir ataupun selalu berkata di dalam hati dan pikiran saya, ini jangan-jangan nih penyakit berat, ini jangan-jangan nih penyakit jantung, ini jangan-jangan penyakit, kalau misalkan ada sensasi di kepala, ini jangan-jangan kanker otak gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan ada sensasi di bagian perut gitu teman-temannya, sebelah kiri, ini jangan-jangan ginjal gitu teman-temannya. Pemikiran saya juga dulu seperti itu teman-temannya.
kalian kalau misalkan sudah didiagnosa oleh dokter ya teman-temannya, sudah melakukan pemeriksaan fisik dari tes darah, tes urin, terus juga ronsen ataupun EKG ataupun juga USG gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan aman-aman saja dan hanya dinyatakan itu gangguan asam lambung ataupun GERD ataupun gastritis ataupun dispepsia, itu berarti sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Kenapa sensasinya bisa kemana-mana teman-teman ya? Kalau sepengalaman saya, karena yang terganggunya itu pencernaan teman-teman ya. Ketika pencernaan kita terganggu, jadi makanan-makanan yang kita konsumsi itu serapan nutrisi, vitamin, gizi tidak sempurna gitu teman-teman ya. Jadi penyerapan nutrisi, vitamin, gizinya tidak sempurna, alhasil anggota tubuh kita itu kekurangan ya teman-temannya. Jadi anggota tubuh kita itu kekurangan nutrisinya, kekurangan vitaminnya, kekurangan gizinya, kekurangan mineralnya gitu teman-temannya. Karena yang terganggunya pencernaan, ibarat mesin teman-teman ya, ibarat kendaraan, pencernaan itu mesinnya gitu teman-temannya. Kalau misalkan mesinnya terganggu, ya pasti fungsinya juga untuk jalannya juga terganggu gitu teman-temannya. Kalau misalkan kita manusia gitu teman-temannya, kalau misalkan pencernaan kita sedang error, sedang terganggu, ya jadi apa ya, untuk serapan pengolahannya mungkin ya gitu, penguraiannya kurang stabil, penyerapan nutrisi vitaminnya kurang stabil gitu, kurang maksimal. Alhasil apa ya, kebutuhan untuk misalkan ya teman-teman, untuk tangan, untuk kulit gitu teman-temannya, itu fungsinya juga kurang. Misalkan kalau kulit harusnya mendapatkan nutrisi vitamin, itu misalkan 100%, dapatnya cuma 20% gitu teman-teman. Terus fungsinya jadi terganggu, bisa kering ya, bisa pucat gitu teman-temannya. Jadi seperti itu logikanya ya teman-temannya. Terus apa yang harus dilakukan Bang? Nah, kita akalin aja. Walaupun kita pencernaannya sedang terganggu, kita akalin saja dengan cara sering makan, sering minum, sering ngemil gitu teman-temannya. Makannya makanan-makanan yang bergizi, yang bervitamin, yang bernutrisi gitu teman-temannya. Meskipun dengan keterbatasan. Kenapa bisa terbatas? Karena pencernaan kita itu sedang terganggu, dan pencernaan setiap orang sensitivitasnya berbeda-beda teman-temannya. Contoh, mungkin saya cocok makan udang, belum tentu teman-teman itu cocok juga makan udang gitu teman-temannya. Jadi harus gimana? Ya kalian untuk makanan-makanan yang sekiranya dipantrang gitu teman-temannya. Jadi untuk gangguan asam lambung anxiety itu pantrangannya banyak sebenarnya teman-temannya, tetapi kalian riset sendiri aja teman-temannya. Untuk makanan kalian riset sendiri aja, yang penting hindari makanan-makanan yang pertama pedas, asam ya, apalagi asamnya itu dari cuka gitu teman-temannya, terus santan, terus juga makanan yang mengandung banyak gas ya teman-temannya, sayuran yang mengandung banyak gas, buah-buahan yang mengandung banyak gas gitu teman-temannya, ataupun juga umbi-umbian yang mengandung banyak gas, itu dihindari aja dulu gitu teman-temannya. Yang lainnya kalian bisa riset sendiri gitu, kalian bisa coba gitu ya. Untuk goreng-gorengan juga sebaiknya dihindari dulu gitu teman-temannya. Untuk olahan yang dari terigu, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kondisi kalian di bawah 85%, lebih baik dijaga dulu makan untuk gorengannya gitu teman-temannya. Dan makanan-makanan yang lain juga harus dijaga dulu. Nanti kalian bisa riset sendiri makanan-makanan seperti itu di kondisi 75% ataupun 85% ke atas gitu teman-temannya. Jadi seperti itu saja untuk asupan makannya gitu teman-temannya. Jadi untuk kebanyakan jangan-jangan ya, kalian jangan terlalu berpikir jangan-jangan ini, jangan-jangan itu teman-temannya. Kalau misalkan sudah dinyatakan oleh dokter itu gangguan asam ataupun GERD, ya sudah teman-temannya, kalian yakin saja dengan diagnosa dokter. Terus kenapa sensasinya bisa banyak? Ya terima aja sensasinya teman-temannya. Inilah sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Inilah sensasi-sensasinya. Kalian harus menyadari ini, harus menerima ini teman-temannya. Dan gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu tidak berbahaya teman-temannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sampai detik ini saya juga masih bisa menemani teman-teman. Dan coba kalian flashback teman-temannya, sudah berapa lama kalian terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis? Toh kalian sampai detik ini masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melihat alam semesta, masih bisa melihat keluarga kalian, dan masih bisa melihat video yang gak jelas ini teman-temannya. Seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Jadi saya itu ya
harus bisa kalian itu harus bisa berpikir secara logika aja teman-teman ya. Kalau misalkan penyakit yang berbahaya, coba aja teman-teman ya. Kalian dulu kan di awal-awal pasti parah dong dah ya teman-temannya, parah dong ya. Nah, coba aja flashback teman-teman ya. Sampai saat ini kan kalian masih baik-baik aja gitu ya. Terus kenapa sensasinya banyak ya? Kalian harus menyadari itu teman-teman ya. Inilah sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety hipnosis. Inilah ciri khasnya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bang, jarak 20 menit aja lapar sampai gemeter kayak mau jatuh. Ya teman-temannya, saya juga pernah ada di fase seperti itu, fase sering lapar teman-temannya. Ini cuma 20 menit. Saya itu dulu teman-temannya, itu cuma 15 menit ataupun 5 menit itu saya udah lapar lagi. Kenapa? Karena yang pertama itu makannya masih sedikit. Porsi makannya itu saya dulu itu cuma 5 suap teman-temannya, 5 sendok ya, itu kenyang gitu teman-temannya. Itu yang pertama yang membuat kita itu sering lapar. Terus yang keduanya biasanya itu dari pencernaan kitanya yang belum membaik teman-temannya, karena ya kita itu sedang terganggu pencernaannya gitu teman-temannya. Terus yang ketiganya biasanya efek stres teman-temannya. Orang kalau misalkan teman-teman itu sudah bisa makan banyak ya, tetapi bang saya sudah bisa makan banyak, tetapi saya itu masih sering mengalami lapar. 1 jam sudah lapar, 20 menit sudah lapar. Biasanya penyebab ketiganya itu stres teman-teman. Kenapa stres bisa menyebabkan kita sering lapar? Karena kalau misalkan kita sudah makan banyak pun, ketika stresnya tidak terkelola ataupun tidak terkendali, itu bisa menguras energi kita dengan cepat teman-teman ya. Nah, kalau misalkan energinya terkuras oleh stres ya otomatis teman-teman ya kitanya lapar lagi gitu teman-teman ya. Sepengalaman pribadi saya sih seperti itu teman-teman ya. Saya juga dulu walaupun saya udah makan banyak teman-teman ya, tetapi masih sering lapar ya, karena waktu itu stresnya saya belum terkendali gitu teman-teman ya. Saya selalu terus berpikir tentang sensasi, selalu berpikir tentang penyakit yang berbahaya gitu teman-teman, terus selalu berpikir tentang ketakutan gitu teman-teman. Nah, itu tanpa kita sadari itu menjadi stres tersendiri, dan kalau misalkan stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Terus gimana caranya Bang Adim penanganannya? Yang pertama, penanganannya kalau memang ya dari pencernaan kitanya belum membaik gitu teman-temannya, belum sembuh total, kita akalin aja sedikit demi makannya itu sedikit tapi sering ya teman-temannya. Saya juga dulu seperti itu teman-temannya. Yang penting gini teman-temannya, kita itu bisa makan seperti dulu sebelum sakit gitu ya. Dulu kan kita misalkan sebelum sakit itu sehari itu makannya bisa 3 piring misalkan ya. Nah, sekarang juga kita harus mengakalinya gimana caranya kita bisa makan seperti dulu yang 3 piring itu. Caranya sedikit makannya gitu teman-teman, tetapi sering ya. Makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu ya teman-temannya. Terus Bang Adim, saya tuh nggak ada selera makan. Gimana caranya? Apapun yang terjadi, teman-teman ya, orang sakit itu tanpa makan nggak akan membaik, teman-teman ya. Logikanya ke sana ya. Orang di rumah sakit aja itu dikasih infus supaya bisa masuk energi gitu, teman-teman ya. Bisa masuk tenaga, bisa masuk cairan itu kan penambah energi itu, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak makan, teman-teman yang namanya sakit itu nggak akan membaik teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi, makan itu harus masuk. Caranya gimana ya? Sedikit-sedikit teman-teman ya. Paksakan aja teman-teman ya. Saya juga dulu seperti itu. Saya nggak nafsu makan teman-teman ya. Gimana mau nafsu makan, orang kita lagi sakit, terus perut kita itu selalu terasanya kembung, begah gitu teman-teman ya, karena banyak gasnya, karena asam lambungnya nggak stabil gitu teman-teman ya. Jadi banyak gas, dan yang namanya banyak gas kita itu selalu perutnya itu selalu merasa kembung, begah, selalu merasa kenyang gitu teman-teman ya. Saya akalin aja teman-teman ya. Jadi keluarkan dulu gasnya dengan cara sering minum air hangat pelan-pelan. Terus juga makannya itu sedikit-sedikit tapi sering gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita langsung makan banyak, biasanya itu kan nggak enak teman-teman, malah nanti biasanya keluar lagi. Biasanya seperti itu. Dan saya itu juga dulu mengalami seperti itu. Itulah yang namanya GERD gitu teman-teman ya. GERD itu kan gastroesophageal reflux gitu ya. Jadi kalau misalkan bahasa simpelnya, makanan yang kembali gitu teman-teman ya. Muntah lah istilahnya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak nafsu makan, ya makannya diseringi aja gitu teman-teman ya. Sedikit-sedikit tapi sering. Gimana apapun dan gimana pun caranya, yang penting makan itu harus masuk gitu teman-teman ya. Kalian akalin saja ya, karena kalau misalkan kalian itu
apa ya, mengikuti rasa malas, nggak mau makan gitu teman-teman ya. Mau sampai kapan kaliannya sakit terus gitu teman-teman ya. Kalian harus melawan rasa malasnya teman-teman ya. Jadi kalian harus semangat gitu teman-teman ya. Kalian tanamkan aja dalam hati dan pikiran, saya kalau misalkan gini terus ya nggak akan membaik gitu teman-teman ya. Kalian harus semangat gitu teman-teman ya. Jadi ya, maka apapun yang terjadi makan itu harus masuk gitu teman-teman ya. 20 menit udah lapar lagi, ataupun 1 jam udah lapar lagi, ataupun 5 menit udah lapar lagi, nggak apa-apa teman-temannya, nggak bahaya. Intinya apapun yang terjadi kalian harus makan gitu teman-temannya, sedikit demi apa ya, sedikit tapi sering nggak apa-apa ya, yang penting makan gitu ya. Oke, lanjut. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, hipnosis, pengalaman saya teman-teman ya, untuk tenggorokan berlendir itu saya dulu juga sering sekali tenggorokan saya itu terasa mengganjal teman-teman ya, terasa tercekik, terasa mengganjal, terasa kering. Itu saya pernah mengalami itu teman-teman ya. Yang pertama untuk terasa kering dulu ya teman-teman ya. Tenggorokan terasa kering, biasanya itu ada ruam ataupun peradangan di bagian tenggorokan. Itu dari apa? Itu biasanya dari efek asam lambung yang sering naik ke bagian tenggorokan, ke bagian esofagus, ke bagian mulut gitu teman-teman ya. Terus apakah itu berbahaya bang? Tidak berbahaya teman-teman ya. Itu hanya mengganggu saja, dan untuk itu juga bisa ditangani dengan sederhana teman-teman ya. Saya itu penanganannya hanya sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman. Tujuannya agar asam lambung yang naik ke bagian tenggorokan, ke bagian mulut itu terbasuh lagi ke bagian lambungnya gitu teman-teman. Dan di lambung itu dibantu dinetralisir dengan air hangat. Dan apa ya, itu saya selalu menyarankan sering minum, itu fungsinya seperti itu. Apa ya, penanganan saya itu seperti itu teman-temannya. Terus kalau misalkan yang kedua, tenggorokannya mengganjal. Mengganjal itu biasanya kan ada ruam ya, ruamnya itu dilindungi dengan yang namanya lendir teman-temannya. Biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu biasanya ketika ada peradangan, ya sebenarnya bukan orang-orang yang terkena gangguan asam aja teman-temannya, orang lain juga mengalaminya. Ketika ada peradangan di bagian tenggorokan gitu teman-temannya, ataupun di bagian apapun, itu pasti ada yang namanya lendir ataupun sel kebaikan teman-temannya. Ketika sel kebaikannya berlebih gitu teman-temannya, lendirnya berlebih, itu pasti terasa mengganjal dan banyak lendir gitu teman-temannya. Terus gimana Bang Adin cara mengakalinya untuk misalkan penanganannya kalau misalkan tenggorokannya mengganjal dan banyak lendir ya? Sama saja teman-temannya, sering minum air hangat pelan-pelan gitu aja teman-temannya. Karena sebenarnya bagus teman-temannya, kalau misalkan di bagian ininya ada lendirnya, sebenarnya bagus. Itu lendir menutupi atau melindungi teman-temannya ruam yang ada di bagian tenggorokannya agar tidak terganggu oleh makanan ataupun minuman yang kalian konsumsi gitu teman-temannya. Jadi itu tujuannya melindungi, dan biasanya berlebihan teman-temannya. Kalau misalkan berlebihan, kalian tangani aja dengan sering minum air hangat pelan-pelan. Itu aja sih teman-temannya. Sebenarnya simpel aja teman-temannya. Ketika kalian bisa berpikir logika, bisa berpikir secara wajar gitu teman-temannya, semuanya akan terasa bukan gangguan yang berat gitu teman-temannya, bukan penyakit yang berbahaya. Dulu juga kita sebenarnya sering mengalami yang namanya tenggorokan, rasa tercekik, rasa kering, rasa mengganjal gitu teman-teman. Dulu kita hanya menyebutnya dengan gangguan panas dalam, itu aja teman-temannya. Jadi sebenarnya simple gitu teman-temannya. Kalian itu hanya hanya pikirannya yang sedang terganggu gitu teman-temannya. Ketika ada sensasi apapun, kalian selalu pikirkan dengan berlebihan, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Itu pikiran kaliannya aja sebenarnya yang sedang terganggu teman-temannya. Untuk yang lainnya ya teman-temannya, itu sebenarnya sensasi rumahan sebenarnya. Kalau misalkan kaliannya bisa berpikir wajar, bisa berpikir secara logika gitu teman-temannya. Oke, jadi untuk penanganan tenggorokan terasa mengganjal ataupun terasa tercekik, terasa berlendir teman-temannya, kalian sering minum air hangat pelan-pelan. Terus dijaga juga makannya teman-teman, dijaga asupannya. Intinya kalian fokus dan konsisten dengan 3P-nya teman-temannya. Jadi untuk yang lain-lainnya jangan jangan terlalu dipikirin deh gitu teman-teman ya. Kalian cuek aja, toh akan membaik dengan sendirinya, karena di tubuh kita itu ada yang namanya sel kebaikan gitu teman-teman. Jadi kalian perbanyak aja makan minumnya teman-temannya. Itu aja sih teman-teman ya. Oke, lanjut ya.
Leher kaku ya. Biasanya untuk leher kaku itu teman-temannya itu karena kaliannya tegang ya. Otot kita itu menegang. Kenapa bisa menegang? Karena kaliannya selalu berpikir ke hal-hal negatif. Ya, itu dampak stres teman-temannya. Kalau misalkan kalian stres ya, terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif, berpikir ke hal-hal yang menakutkan ya teman-temannya. Jadi tubuh kita itu otot-ototnya makin menegang teman-temannya. Kalau misalkan menegang ya itu sensasinya gitu teman-temannya. Jadi penegangan otot di bagian leher, teman-temannya di bagian pundak ya, teman-temannya di bagian kepala ya, bagian kepala belakang. Sebenarnya itu sensasi-sensasi di bagian kepala, sebenarnya itu efek-efek kalian itu terlalu stres gitu, teman-temannya. Oke, jadi seperti itu ya. Terasa lemes, gak ada tenaga. Kalau misalkan kalian lemes, gak ada tenaga, sebenarnya wajar ya teman-temannya. Kenapa bisa wajar? Saya udah bahas tadi sebenarnya di video-video awal teman-teman ya, kita itu sedang terganggu pencernaannya. Jadi asupan nutrisi, vitamin, gizi untuk tubuh kita itu tidak maksimal. Alhasil fungsinya jadi terganggu gitu teman-teman ya. Yang namanya sebanyak apapun kita makan teman-teman ya, kalau misalkan pencernaannya kitanya belum membaik 100%, itu fungsinya dari serapan nutrisi, vitamin, gizi oleh pencernaan kita itu nggak maksimal teman-teman. Alhasil jadi apa ya, misalkan di bagian kaki ya, kaki itu butuh tenaga misalkan 100%. Nah kalau apa ya, karena pencernaan kitanya belum membaik 100%, alhasil kebutuhan nutrisi vitamin untuk kakinya juga yang nggak maksimal gitu teman-teman. Teralirinya nggak 100%, mungkin hanya 30%, mungkin hanya 50% gitu teman-teman ya. Makanya itu kita itu jadi nggak ada tenaga dan sering lemes gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya biasanya efek stres. Dan kalau misalkan stres, sebanyak apapun makanan yang kalian konsumsi, yang banyak vitaminnya, yang banyak gizinya, ketika stresnya belum terkendali, belum terkelola, energi untuk tubuh kalian itu dikuras oleh stresnya gitu teman-temannya. Jadi intinya kalian fokus dengan metode 3P-nya, perbanyak makannya, sering minumnya gitu teman-temannya. Terus juga sering ngemilnya. Untuk selebihnya teman-temannya, kalian banyak-banyak hiburan aja teman-temannya, melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang menyenangkan gitu teman-temannya. Oke, jadi seperti itu aja karena videonya udah terlalu panjang teman-temannya. Kita cut dulu ya, nanti saya buatkan keduanya gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, jadi videonya seperti itu saja. Semoga bisa membantu teman-teman, semoga menjadi pencerahan, semoga menjadi patokan ataupun panduan, dan semoga juga bisa memotivasi teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD and CT. Kalian harus yakin teman-temannya, kalian itu sehat, akan sehat lagi seperti dulu lagi teman-temannya. Oke teman-temannya, sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD and CT, semoga teman-teman itu cepat membaik, cepat pulih lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-temannya. Entah itu kebahagiaannya, emosinya, keceriaannya, hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Karena saya yakin kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu teman-temannya. Oke teman-temannya. Dan juga jangan lupa teman-temannya, doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD and CT. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.